Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia, NIM D022331. Di sini saya akan menjelaskan topologi jaringan menggunakan Cisco. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya menggunakan dua buah router dan dua buah switch. Router di sini saya menggunakan router 1841 dan switch 2950. Switch 2950 yaitu port 24. Selanjutnya saya menggunakan 4 PC, yang dimana 2 PC-nya ini terbagi ke switch 1 dan switch 0. Di sini saya akan membuat topologi jaringan, yaitu lab, semacam lab komputer. Ini lab komputer 1 dan ini lab komputer 2. Baik, kita rapikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menyambungkan antara PC 0 dan switch 0. Di sini saya menggunakan kabel strike. Karena kita menyambungkan dua alat yang berbeda. Fast Ethernet 0. Baik, kita akan menyambungkan antara router dan router. Di sini kita menggunakan kabel cross. Mengapa kita menggunakan kabel cross? Karena kita menyambungkan dua alat yang sama. Jika kita menyambungkan dua alat yang berbeda, semacam PC dan switch, kita menggunakan kabel strike. Baik, sebelum kita masuk ke konfigurasinya, saya akan memberikan label terlebih dahulu supaya tidak kelupaan. Pada IP routernya saya menggunakan IP kelas A. Di sini 168.10.1. Di sini saya menggunakan IP kelas C, begitupun pada PC-nya. 10.2. 192.168.10.3. Di sini saya menggunakan 168.20.1. Di sini 192.168.20.2. 192.168.20.3. Oke. Selanjutnya kita rapikan. Kita rapikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke konfigurasi IP dan routernya. Oke. Kita cek dulu apakah IP-nya sudah benar atau belum. Oke. Baik, sebelum kita masuk ke konfigurasi router, pada bagian CLI kita masukkan dulu IP konfigurasinya. 92.168.10.2. Oke, di sini 92.168.10.1. Di sini kita menggunakan IP yang ada di tengah-tengah switch dan router. Kita masukkan juga yang ada pada bagian sini. 10.3. 10.1. Oke. Kita beralih ke PC 2. 10.2, 20.2, 20.1. Oke.
20.3. Ini default gateway-nya 20.1. Oke. Sudah 20.1. Di sini sudah kita input tadi IP-nya dan sudah muncul pada bagian sini. Oke, sudah muncul, ini juga sudah muncul. Ini juga sudah muncul. Ini juga sudah muncul. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi IP address and konfigurasi terminal interface FA 0 garing 0 interface 0 garing 0 IP address 92.168.10.1. Subnet masknya itu 255.0 92.110.1 SH Reno SH exit. Oke. Selanjutnya kita beralih pada router 1. No, enter and konfigurasi terminal interface FA 0 garing 0 IP address 192.168.20.255.0.21. Oke. No SH exit. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada interface FA 0 garing 1 IP 10.10.10.1 255.0.0.0. Oke. Kenapa default off? Ternyata kita kelupaan pada IP address-nya. Kita tidak ketik address. Interface FA 0 garing 1 FA IP address 10.10.10.1 255.0.0.0. No SH exit. Oke. Selanjutnya kita beralih pada router kedua. Kita akan konfigurasi interface F1. Interface FA 0 garing 1. Oke, IP address 10.10.10.2 255.0 SH exit. Oke, kita lihat. Jika kita sudah konfigurasi IP address-nya, maka dua router ini sudah terhubung. Tandanya itu kabelnya sudah ada tanda panah hijau. Setelah itu kita akan konfigurasi rootnya. Itu konfigurasi terminal IP router. Routernya itu 192.168.20.255.0.10.10.10.2. Mengapa kita menggunakan IP yang ada di sini? Karena
jika kita akan mengirim data dari lab 1 ke lab 2, dia akan melewati dua alat ini. Makanya kita menginput IP yang ada di lab 2. Kita enter, no, sh, exit. Oke. Selanjutnya kita beralih ke router 1. Exit terlebih dahulu, baru N, konfigurasi terminal, IP router 192.168.10.0, 255.255.255.0, 10.10.10.1. Oke, no sh, exit. Oke, tandanya sudah kita konfigurasi. Kita cek terlebih dahulu. Sudah, fast ethernet 0/0 itu IP-nya sudah masuk, dan fast ethernet 0/1 IP-nya juga sudah masuk. Kita cek ke router 1. IP-nya juga sudah masuk. Setelah itu kita mengecek terlebih dahulu. Kita ping terlebih dahulu. Apakah kita sudah bisa mengirim pesan ke dari lab 1 ke lab 2. Ping 10.3. 10.2. Ping 192.168.10.3. Oke, sesama lab sudah bisa, kita ping ke lab yang berbeda. Itu 92.168.20.2. Apakah sudah terbaca? Kita lihat terlebih dahulu ya. Sini ada tandanya ini sudah terbaca. Kita ping lab komputer selanjutnya. 20.3. Oke. Apakah sudah terbaca? Oke, di sini juga sudah terbaca pada lab 2. Selanjutnya kita beralih ke PC 1. Kita cek satu persatu PC-nya. 10.2. Sesama lab sudah bisa. 192.168.20.2. Kita menyeberang ke lab 2. Ping 92.168.20.3. Oke, di sini juga sudah terbaca. Selanjutnya kita beralih ke lab 2. Kita memanggil IP pada lab 1. 92.168.20.2 dulu. Ping 192.168.20.3. Selanjutnya kita akan memanggil IP pada lab 1. 10.2. Sini juga terbaca. Ping 192.168.10.3. Oke. Di sini juga terbaca. Selanjutnya kita cek ke PC 3. Ping 192.168.20.2. Oke, sesama lab sudah terbaca, kita menyeberang ke lab 1. 10.2. Oke, di sini juga sudah terbaca. 192.168.10.3. Last check. Oke, di sini juga sudah terbaca. Sebelum kita demokan atau kita coba mengirim pesan dari lab 1 ke lab 2, saya akan memberikan label terlebih dahulu agar bisa dilihat. Ini
fill color, saya memilih warna pink. Oke. Lalu saya akan seperti ini. Sudah bagus. Sudah. Saya memilih warna lain, warna kuning pada lab 2. Saya akan memilih warna kuning pada lab 2. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan label terlebih dahulu lab 1 dan lab 2. Lab 1, lab 2. Oke. Selanjutnya kita akan demokan, kita akan mengirim pesan dari lab 1 ke lab 2. Apakah konfigurasi kita berhasil, topologi kita berhasil, atau ada yang harus dibenahi. Kita simulation. Kita tunggu dulu prosesnya. Prosesnya membutuhkan waktu yang agak cukup lama. Kita cek dulu jika dia sudah ada tanda centang dan ada keterangan sukses, berarti konfigurasi kita sudah sukses dan topologi yang kita buat sudah benar. Oke, kita tunggu dulu. Di sini ada sudah sukses. Di sini sukses dan sukses. Berarti topologi jaringan kita sudah sukses. Konfigurasi sederhananya tadi sudah sukses. Baik. Sampai di situ dulu penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.